Gagal tuh relatif ya, tapi kalau menurut gue kesalahan terbesar gue di sana adalah gue dan founder gue waktu itu si Raymond, kita pikir untuk scaling karena waktu itu ini sebenarnya nggak bisa full di disclose di sini, tapi intinya itu agak spesifik ternak uang. Jadi kita waktu itu bikin platform edtech, tapi arahnya nggak ke sana. Jadi kita udah invest luar biasa besar dengan engineer yang paling hebat untuk bikin aplikasinya untuk transisi ke sebuah aplikasi lain. Agak overkill sih gue lihat emang. Kita karena itu bukan buat edtech. Intinya buat dari monolitik diubah untuk bisa transaksi intinya aplikasinya. Oh, buat ngasih tahu beli yang mana? Bukan, untuk bisa transaksi secara spesifik. Transaksi apa? Saham. Pengen jadi exchange gitu. Iya, bukan pengen. Kita udah harusnya bisa kerja sama sebuah sekuritas ini gitu. Cuman udah deal nggak jalan ujung-ujungnya. Tapi kita udah terlanjur invest di sana. Dan kita juga kesalahan sebagai founder, itu salah kita untuk ekspansi karyawannya. Kecepatan. Wah, kita cepet banget. Kita sampai 100 lebih. Gajinya tinggi kali ya? Oh lumayan. OPEX kita besar. Kita ada kantor juga. Dan belum waktunya waktu itu untuk begitu. Karena kita expect ini terjadi. Kenapa itu? Apa gara-gara investor lo kecepatan datang sampai lo punya duit banyak, lo jadi gila, lo hire orang gila-gilaan gitu? Bahkan itu bukan duit investor. Itu duit kita sendiri. Cash flow kita tuh oke. Kita cash flow oke. Bahkan investor terakhir, coba startup mana yang bisa balikin uang investor di Indonesia? Nggak tahu. Nggak banyak. Atau nggak ada? Siapa? Ada? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu juga. Gue nggak tahu juga. Tapi gue berhasil membalikan yang nggak semua, tapi ya sebagian besar uangnya. Karena kita nggak pakai uangnya. Jadi uang itu di escrow USD di bank yang kita sebenarnya nggak sentuh. Kita pakai di cash flow kita. Tapi begitu kita mau ekspansi ke IT-nya baru kita pakai. Itu yang paling bikin boncos. Boncos itu besar banget kita untuk bikin IT-nya itu. Itu yang nggak lo ulangin di sekolah jalanan. Itu yang gue nggak ulangin di platform gue e-learning selanjutnya. Karena gue belajar di sana. Berarti dulu tuh mimpi lo itu goreng-goreng valuasi ya? Iya, gue waktu itu kan gue gak ngerti tentang konsep permanent capital, gue gak ngerti. Gue mulai startup itu umur 19. Gue masih pertama sepak terjang ngeliat dunia bisnis itu secara holistik tuh seperti apa. Gue mikirnya, oh gila bisa bikin Gojek segini. Oh ada yang bisa bikin edtech di luar, masterclass bisa valuasi $200 juta gitu. Itu gila kan maksudnya, itu tuh mimpinya gitu. Itu mimpinya gue, oh gila nih bikin edtech begini, cobalah bikin edtech. Kita coba fundraise. Tapi nyatanya nggak seindah yang orang bayangkan. Orang bilang gue makan duit member ternak uang, gue udah nggak dapat sepeser pun dari sana gitu. Gue ini kuliah S2 MM Management dan spesifik penjurusannya itu tentang startup. Gue setuju startup teknologi itu bullshit tai kebo sih maksud gue. Nggak ada duitnya. Foundernya kan? Iya miskin. Nggak ada duitnya. Orang rugi kok. Kecuali bisa exit. Kecuali bisa goreng-goreng. Tapi kan goreng di mana? IPO. Kan jauh gitu loh. Goreng di mana? Ya setuju sih.